komen dan pesan buat Mbak Pre. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk Mbak Pre ya, karena sudah mau meluangkan waktunya, hari liburnya, waktu, tenaga, pikiran untuk NJ Dancer, untuk LIPMI selama ini ya kan, untuk memberi semangat, memberi contoh bagi yang muda-muda bahwa berjuang itu tidak hanya untuk yang muda-muda ya kan, tapi yang sudah berusia pun tetap punya semangat yang kuat untuk tetap berjuang. Jadi nggak ada yang namanya berjuang itu tak titip nih ya, nggak ada yang seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa menjadikan contoh bahwa berjuang itu tidak pandang usia, berjuang itu tidak memandang aku penak apa urung. Bukan karena gajinya dikit baru berjuang. Mbak Pre ini gajinya 10.000 ya. 8.000 tapi tetap berjuang, mau untuk memperjuangkan hak-hak kita, dan bahkan hari ini juga ikut jalan ke sentral untuk memperjuangkan ini ya, upah layak ya, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman yang sedang berlibur, jika ada hal yang ingin disaringkan dengan kita tentang kondisi kerja, dengan juga mau tanya terkait dengan extend visa. Nah, kita LIPMI juga membuka posko, biasanya ada di depan eskalator. Itu ada bersama di Palem-Palem itu ada. Jadi teman-teman kalau ada masalah jangan disimpan sendiri, cari teman untuk bercerita. Kalau memang ada teman yang untuk bercerita, kalau nggak punya teman bisa datang ke posko, kita dengerin kok. Kita dengerin, kita akan memberi solusi jika memang itu bisa memberi solusi. Karena konselingan yang datang ke kita itu tidak hanya terkait dengan ini extend visa atau kondisi kerja. Ada juga yang diancam suaminya datang ke kita minta solusi, ya kita kasih solusi bagaimana kayak gitu. Terus juga ada terkait ditipu temannya, itu juga ada datang ke kita. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi, silahkan konsultasi, jangan dipendam sendiri, karena di masa pandemi ini kesehatan mental kita itu lebih penting daripada kesehatan tubuh kita, karena semua itu berawal dari pikiran kita kayak gitu, berawal dari pikiran kita, sehingga itu mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi kalau ada masalah, sekali lagi jangan disimpan sendiri, cari teman untuk bercerita. Kita juga membuka posko konselingan. Kalau ada yang ingin terapi, kita juga ada psikolog untuk membantu teman-teman untuk terapi kesehatan mental. Jangan takut kalau memang sedang tidak baik-baik saja. Jangan merasa sok kuat, sok bisa kayak gitu. Tapi pada akhirnya nanti akan ini sendiri kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, seek for help gitu, meminta bantuan nggak masalah kayak gitu. Jadi seperti itu, kita di sini sama-sama buruh migran. Untuk buruh migran kita berjuang dari kita untuk kita kayak gitu. Seperti hanya kita memperjuangkan upah layak. Jadi kita tidak memperjuangkan kenaikan gaji, tapi kita memperjuangkan upah layak. Upah layak itu apa? Yang cukup untuk kita makan di sini, yang cukup untuk kita ngasih kiriman ke rumah, bisa juga untuk nabung juga. Kalau selama ini kan yang punya keluarga, kan gaji hanya lewat doang ya kan, gaji hanya lewat doang. Sini yang punya anak udah kuliah siapa? Yang anaknya sudah kuliah. Nah, gajinya bisa nyimpen nggak? Nggak bisa kan? Tidak, masih kurang. Istilah Jawanya entok-entek kan? Ya kan, cuman lewat doang kan? Mari itu langsung tak. Kayak gitu. Jadi ini yang sedang kita perjuangkan kayak gitu. Karena selama ini upah kita itu upah budak. Kenal bisa, yang penting kowe sik tetep urip kayak gitu. Yang penting kamu itu masih hidup, bertahan, bekerja untuk kita. Tapi itu kita tidak bisa menyimpan untuk masa depan kita. Yang ada nanti kalau yang punya anak perempuan
nyusul ke Hong Kong ya toh, punya adik perempuan nyusul ke Hong Kong. Karena apa? Karena emang gaji kita selama ini itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan kita selain makan, selain untuk pendidikan yang sangat mahal, selain untuk kesehatan kayak gitu. Karena memang di Indonesia itu kesehatan, pendidikan itu memang dikomersilkan kayak gitu loh. Jadi makanya orang mau sehat itu berobatnya itu sangat mahal. Memang ada apa itu namanya? Apa itu ya? Yang BPJS ya. Nah, ada BPJS. Ada BPJS, kalau kita nggak punya uang, ya tetap nggak akan langsung ditangani, harus ngurus ini, ngurus itu, wes sekarat ngurusin BPJS. Kayak gitu kan? Jadi di situ. Jadi di sini kita tidak hanya memperjuangkan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memperjuangkan untuk generasi penerus kita nanti, kayak gitu, anak-anak kita. Walaupun anak itu tidak lahir dari rahim kita, ya kan? Di sini siapa yang nyekolahin adiknya? Saya. Ada enggak nyekolahin adiknya? Banyak. Nyekolahin ponakannya, kayak gitu ya kan? Nah, itu adalah ibaratnya itu adalah anak-anak kita, gitu. Walaupun bukan lahir dari rahim kita. Disinilah kenapa kita selalu mengajak teman-teman untuk ayo pahami hak-hak kita sebagai buruh migran dan kenali hak-hak kita, dan kita jangan apa itu malu untuk memperjuangkan hak kita, apalagi terkait dengan gaji ya. Bukan kita menuntut untuk menaikkan apa itu, menuntut upah layak itu bukan karena kita tidak bersyukur, tapi karena memang gaji kita selama ini itu hanya sebatas gaji untuk bertahan hidup, tidak bisa untuk masa depan kita. Kenapa kita lebih suka duduk di lapangan? Kenapa? Ayo, siapa yang ngerti? Ngirit, tenang, serius, bukan nyantai. Karena kita nggak punya tempat untuk istirahat. Nggak punya tempat istirahat. Nah, kenapa nggak hiking? Kenapa nggak hiking? Kenapa milih duduk di lapangan? Karena kalau hiking kita wes kerja nang omah kesel. Nah, inilah kita juga tidak punya jam kerja. Tidak punya jam kerja sehingga kita kerjanya juga tidak ada aturan kayak gitu kan. Dan ini juga memicu kesehatan kita. Ini memicu kesehatan kita di mana kita itu menjadi stres gitu kan. Stres itu tidak nampak kayak itu. Buyut-buyut deh karo kamera ada kayak gitu. Itu sebenarnya adalah stress release sih, memang stress release. Tapi nek bariku terus piye ngono loh. Apakah kamu akan lebih baik kayak gitu? Oke, jadi seperti itu. Sekali lagi teman-teman, kalau ada yang ingin dikonsultasikan bisa datang ke kita ada posko di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.